Sampah. Sampah sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang ini. Yang perlu kita ketahui, sekarang sampah sudah menjadi isu global. Sampah tidak hanya membahayakan keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga makhluk lainnya. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan? Selamat datang di Bank Sampah NTB Mandiri. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di sekitar Bank Sampah NTB Mandiri. Ini kantornya, kemudian sekaligus dengan galerinya. Jadi di dalam galeri inilah hasil kerajinan dari masyarakat yang sudah kita latih membuat kerajinan daur ulang. Kita jadikan satu pintu untuk pemasarannya melalui Lombok Eco Craft. Seperti ini adalah hasil dari sampah plastik, bungkusan kopi dan snack ya, seperti ini. Bisa menjadi tas yang besar, kemudian ukuran sedang, kemudian ukuran lebih kecil, dan yang ukuran paling kecil. Kemudian kita juga ada produk-produk dari kertas, kemudian dari kresek plastik, kemudian dari ban dalam, kemudian dari ini mungkin ya yang model jahit. Produk-produk ini selain kita jual lokal, juga alhamdulillah bisa menembus pasar internasional. Sejak 2013 ada di sini, kita sudah mulai ekspor kerajinan ke Australia yang pertama. Kemudian ini adalah capaian-capaian dari Bank Sampah NTB Mandiri, apakah itu untuk pelatihan sebagai narasumber ataupun MOU untuk kerjasama antara Bank Sampah NTB Mandiri dengan instansi terkait. Oke, sekarang saya ingin mengajak teman-teman sedikit keluar. Di sini juga produk-produk kerajinan dari daur ulang, dan di bawah sana ya bisa dilihat kita banyak mengaplikasikan barang-barang bekas untuk menjadi wadah tanaman. Kemudian ada komposter juga, saya ingin memperkenalkan. Ya, kita juga memproduksi komposter. Komposter ini adalah untuk mengolah limbah dapur ya dari sampah organik. Sejak 2015 Bank Sampah NTB sudah menjadi supplier tunggal untuk NTB untuk menyediakan tong komposter ini, dan bulan ini kebetulan kita sudah memproduksi 1000 tong komposter untuk NTB ya. Dan ini saya sedikit kasih lukisan ya untuk merubah image bahwa mengelola sampah itu kotor atau jorok. Jadi kita buat untuk komposternya, kita lukis ya. Kemudian ada zone di sini adalah green souvenir. Jadi selain kita memproduksi kerajinan dari limbah kertas, kita juga mengkampanyekan untuk mengurangi sampah, mengurangi penggunaan sampah plastik dengan mengganti beberapa, silakan masuk, beberapa produk kita dengan yang eco ya, eco produk. Seperti ini tempat tisu, dia dari daun pandan. Kemudian ini juga tempat tisu, ini dari gulungan koran. Kemudian ini adalah tempat menu ya, ini juga dari daun pandan. Jadi beberapa produk sebenarnya bisa kita ganti ya, tidak menggunakan plastik tapi mengurangi. Seperti ini juga. Nah, produk-produk ini kita kemas ya, di etalasenya teman-teman nanti bisa cek di Lombok Eco Craft ya untuk penjualannya. Kemudian ada, selain kita untuk membantu perekonomian masyarakat, kita juga ikut melatih mereka
ya untuk pemasaran produk-produk lokal seperti ini adalah coconut sugar, jadi gula merah yang di Lombok ini sangat berlimpah ya. Kita punya palem dan ini produksi lokal yang kita bantu untuk meningkatkan IKM masyarakat lokal. Ya, saya mau ajak teman-teman ke sebelah sana ya. Oh, satu lagi. Jadi di bank sampah teman-teman bisa lihat ini EcoBrick. EcoBrick ini kita produksi ketika sampah yang ditabung masyarakat kita produksi menjadi tas, dompet dan lain-lain yang tidak bisa atau sisanya kita buat seperti ini. Ini namanya EcoBrick, memadatkan sampah plastik dalam botol dan nanti bisa jadi apa Mbak Isa? Bisa jadi kursi dan meja ya. Jadi nggak ada potongan yang terbuang. Next, saya ingin mengajak teman-teman ke BC NTBM. BC NTBM ini yang terbaru ya. Ini adalah visinya seperti yang saya katakan kemarin, bank sampah naik kelas. Ya, di BC NTBM ini kita gabungkan dengan tempat belajar. Jadi selama beberapa tahun kita ada program outing kelas, tapi karena COVID-19 sekarang kita merubah menjadi kelas online. Dan saya ingin memperkenalkan juga teman-teman staff dari BC tim kreatifnya ya, BC NTBM ini untuk pemasaran yang akan mengorganize YouTube Bank Sampah NTBM, YouTube channel Bank Sampah NTBM, kemudian Instagramnya dan satu lagi e-commerce-nya. E-commerce-nya nanti bisa ditemukan di Shopee, Lazada dan Bukalapak. Satu lagi dari pupuk organik tadi. Dari pupuk organik tadi dia menghasilkan dua jenis pupuk padat dan pupuk cair. Saya ingin menunjukkan teman-teman pupuk padatnya. Di sini juga ya, pupuk padat. Jadi pupuk padat setelah ditabung oleh masyarakat kita netralkan. Ya, ini adalah tong penetral pupuk cair. Jadi kita netralkan selama kurang lebih 1 bulan, 2 minggu oke lah. Kemudian setelah netral 2 minggu tinggal kita isi ya. Ini saya isi. Mudah sekali. Jadi setelah dinetralkan dia akan hilang baunya karena bakterinya sudah mati. Nah ini nanti untuk penggunaannya dicampur dengan air 1 liter berbanding 1 maksimum sampai 10 liter air untuk disiram ke tanaman ya. Oke, ini 1 liter ya. Mari kita packing dan ya, sekarang kita sudah punya beberapa botol pupuk cair. Dan ini hasil dari penggunaan aplikasi pupuk cairnya ya. Tanam bawang, tanam sayur, kemudian untuk organiknya juga untuk hidroponik. Ya, seperti ini. Ini tanamnya kita pakai barang bekas juga. Iya. Pakai botol saja. Oke. Atau bisa pakai lagi yang lebih simpel. Nah nih, pakai kerit telur, tanam bawang. Atau yang lebih simpel lagi untuk hidroponik sederhana pakai ember. Ya. Dan yang sebelah sana kita media tanah. Nah ini sudah ada yang tumbuh juga. Jadi kita mencoba untuk mengaplikasikan hasil dari pupuk dari pengolahan sampah dapur. Nah, untuk sampah anorganiknya tinggal ditabung di bank sampah, dibuat kerajinan. Sampah organiknya dibuat pupuk. So, tidak ada sampah yang terbuang, bukan? Selamat mencoba. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan sistem aquaponik, tapi di bank sampah kita buat sedikit permanen karena ini untuk media belajar, teman-teman. Sedangkan untuk yang knockdown bisa dilihat yang tadi pakai rak. Saya mendekat sedikit. Di aquaponik sistem ini saya mencoba untuk mengaplikasikan pupuk cair yang kita hasilkan sendiri dari tong komposter tadi. Jadi kita nggak pakai
pupuk cair dari hidroponik. Ini kangkung, baby kangkungnya sudah 3 minggu ya, 3 minggu udah gede banget. Kemudian kenapa saya bilang sistem ini cukup saling mendukung ya. Jadi ikan kita tetap kasih pakan ikannya. Kemudian kotoran ikan akan naik melalui saluran sini dan dia akan menjadi pupuk untuk sayurannya. Makanya kalau kita pakai yang ini, air dia tetap jernih karena disaring oleh akar daripada. Jadi hidroponiknya saya pakai sistem akar. Nah, jadi bersih terus airnya. Teman-teman bisa mencoba ini, tidak harus dengan pipa hidroponik ya, bisa dengan botol kemasan ya, dibuat sedemikian rupa menjadi pipa-pipa seperti ini. Yang penting yang diperhatikan adalah airnya ya, dari stopnya yang ini yang perlu diperhatikan. Iya, dari masuk bisa lihat ya, ntar saya buka. Ya, airnya sini, nanti dia akan keluar outputnya ke sana. Ini inputnya, outputnya di sebelah sana. Nah, ini yang membuat sirkulasi untuk air juga jadi ikan-ikan jadi sehat. Penutup. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel Bank Sampah NTBM. Komen, like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi video kita di YouTube channel NTBM. Ada tutorial, ada podcast, ada diskusi, ada ayo ngopi, ayo ngobrol pintar, dan satu lagi ada giveaway yang setiap bulannya akan diundi, dan nantikan hadiah-hadiah menarik dari Bank Sampah NTBM. Selamat apa nggak tahu.